arisan ini ikut, ketemu orang baru, kenalan baru, nanti ikut arisan yang lain, kelas yang lain, kayak contoh anak saya kan kelas 3 SD sama kelas 2 SD. Ya saya ikut arisan mami-mami yang kelas 3, saya juga ikut arisan mami-mami yang kelas 2 gitu loh. Jadi nanti saling kenal lagi, nanti ada arisan lagi yang mami-mami yang suka muatai. Jadi banyakin aja teman-teman komunitasnya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada teman-teman seru gitu ya, lu sepedaan di mana, sama siapa? Boleh dong gue join gitu. Tujuannya adalah ketemu orang baru, kenalan sama orang baru. Nah setelah itu teman-teman kita mesti filter prospek kita, ya sesuai dengan chance closing-nya. Maksudnya chance closing-nya, nih orang nasabah nih misalnya, atau orang baru lah, kita nggak usah ngomongin nasabah lama lah ya. Orang baru ya, atau keluarga gitu. Misalnya kita baru di bisnis ini, kita mesti pilah-pilah. Ini keluarga yang dekat hubungannya. Nah, chance closing-nya lebih besar. Temen yang dekat gitu, hubungannya lebih dekat. Hubungan kedekatannya lebih enak gitu. Nah, itu chance closing-nya lebih besar. Nah, juga kedua kita mesti pilih bagi dengan case size. Maksudnya case size, ini orang bisa nabung misalnya 5 juta ke atas, atau 10 juta ke atas, atau 2 juta ke atas, gitu. Jadi dibagi-bagi, teman-teman. Nah, ketiga, kita mesti komitmen, ya. Kita harus komitmen at least, setidaknya itu 2 prospek per hari. Dan keempat, kita kalau teman-teman udah punya klien, kita harus spend time buat mereka. Yaitu teman-teman, kenapa saya PCC terus setiap tahun, ya karena ini, yang nomor 4 ini. Kita bangun hubungan terus, tadinya baru kenal, jadi nasabah, sekarang jadi kayak teman, lama-lama jadi kayak saudara gitu loh. Bahkan kadang-kadang malah lebih dekat nasabah ketimbang saudara sendiri. Jadi dari situ banyak ngalir referensi ya, banyak juga dia nambah polis, karena sebenarnya nasabah itu ya awal-awal masuk sama kita nggak maksimal, teman-teman. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan, boleh direspon. Aman cek, lanjut cek. Oke, bentar. Nah, sekarang habis kita punya listing ya. Nah, kita harus listing ya 100 bank nama dan mulai buat janji temu. Jadi teman-teman kalau kita mau ikut training, mau ikut apapun, tapi kita nggak pernah action, ya percuma teman-teman. Apapun lah, bisnis apapun lah. Kita ngomong ini, ngomong itu, belajar banyak hal, tapi kita nggak pernah lakukan gitu ya. Saya belajar banyak hal hari-hari ini ya teman-teman. Kita nggak perlu jadi perfect dulu baru kita mulai teman-teman. Tapi kita lakukan dulu, lama-lama akan jadi perfect, akan jadi sempurna. Nggak perlu tunggu sampai sempurna, sampai oke, sampai ngomongnya jago gitu ya. Karena nggak akan mungkin jago kalau teman-teman nggak lakukan, karena semua itu jam terbang. Oke. Nah ini teman-teman, stage kedua presentasi. Ya, apa sih yang kita perlu capai waktu kita presentasi? Pertama-tama kita harus bikin nasabah itu, calon prospek kita suka sama kita. Kalau orang yang suka sama kita, orang itu pasti mau dengerin kita. Nah, kalau udah mau dengerin, dia pasti interesting. Kalau orang udah interesting, maksudnya udah tertarik dengan apa yang kita bicarakan, dia pasti mau tanya, atau misalnya keluarin pikiran dia. Jadi objection itu sebenarnya bukan dia menolak kita, bukan. Tapi teman-teman harus rubah mindset-nya.
objection dari keberatan dari klien itu ya sebenarnya bukan karena untuk menolak kita teman-teman, tapi karena ada pikiran-pikiran dia yang perlu dikonfirmasi, perlu dibenerin dan minta jawaban kita gitu loh. Ya, prospek harus menyukai Anda. Gimana sih caranya ya? Jujur ya, kalau teman-teman sendirilah, kira-kira mau nggak sih kerjasama sama orang yang kita nggak suka? Jadi kayak kemarin contoh yang saya cerita, saya mau cerita ya, temenin join fieldwork ya sama Bu Cherry, partner bisnis saya juga. Saya nggak pernah kenal Koko ini, jadi kita ketemuan di kafe, Bu Cherry juga baru ketemuan dia, baru kenal maksudnya. Jadi ya awal-awal saya kan baru kenalan, katanya mau dikenalin istrinya. Saya pikir gimana ya caranya supaya saya disukain. Orang ini saya tanya profilnya apa, oh usianya 59 tahun. Tapi masih oke, masih suka olahraga, masih suka sepedaan gitu ya. Terus dia mau ngajak istrinya. Jadi saya mikir gimana ya cara supaya saya paling minimal ya, saya harus disukain dulu pertemuan pertama. Jadi saya bawain oleh-oleh teman-teman dari Jakarta. Ini orangnya orang Sentul ya, orang Sentul itu daerah Bogor. Saya bawain oleh-oleh namanya Fingership, itu cukup terkenal lah di ini. Ya inilah budgetnya 150.000 lah ya. Tapi kalau teman-teman masuk intinya nggak perlu mahalnya ya, yang penting proper lah, maksudnya proper itu wajar dan bagus gitu aja ya. Saya bawain oleh-oleh, waktu saya kasih ke ngobrol-ngobrol udah panjang lebar gitu ya, kok ngomong-ngomong ini ada oleh-oleh dari Jakarta, istrinya ternyata nggak ikut teman-teman, ada oleh-oleh dari Jakarta, udah pernah cobain ini belum kok gitu. Wah, kamu baru pertama kali kenal aja udah kasih ini. Ya bercanda, saya juga bercanda lagi. Aman kok aman gitu. Bebas virus, saya bilang gitu kan. Ya intinya dia terima, terus dia WhatsApp gitu ya. Pas malam-malam udah dimakan, katanya enak. Suruh thank you, terus ngajakin kita sepedaan. Besok minggu ini ngajakin kita makan siang di rumahnya. Jadi teman-teman, kadang-kadang prospek itu pertama-tama nggak perlu langsung presentasi, maksudnya presentasi produk gitu ya. Tapi dia tahu, dia kan ngobrol-ngobrol, kita tanya bisnisnya apa dan lain sebagainya ya. Tapi impresi pertama itu penting. Kalau dia nggak suka sama saya, kira-kira mau nggak dia undang saya ke rumahnya besok buat makan siang lagi? Dia yang nyiapin lagi, dia bilang, nanti istri saya katanya masakin sayur asem dan kawan-kawannya yang paling nggak bisa diterima sama semua orang gitu loh. Yang maksudnya standar lah, setiap orang suka sayur asem kan, paling ayam goreng gitu. Kira-kira teman-teman kalau dia nggak suka sama saya, mau nggak ngundang ke rumahnya? Nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi paling penting, paling utama itu gimana caranya kita bikin orang suka sama kita. Dari kita asik nggak diajak ngomong, ya, penampilan, kontak matanya, maksudnya waktu ngobrol itu kita harus pede, ya, senyum, postur tubuh ya. Dan saya kenalin dulu, cari tahu tentang orang ini. Padahal baru ketemu. Jadi kalau kemarin ketemu di kafe itu adalah pertemuan keduanya Bu Cherry, yang ini pertemuan pertamanya saya sama Bapak ini gitu loh. Jadi paling enggak ya kalau saya sih lebih suka bawa sesuatu ya teman-teman ya, bawa oleh-oleh gitu loh. Tapi kesannya enggak kayak menjilat dan sebagainya. Saya bilang ini enak banget, jajanan pasar doang, tapi di packagingnya bagus gitu. Ya intinya pinter-pinter kita lah teman-teman.
Dan kita lebih interesting ke orang itu. Waktu kita ngobrol itu, yang penting apa ya teman-teman ya, nggak ngomongin tentang diri kita gitu loh, nggak ngomongin siapa sih saya, kalian tuh orang yang begini begitu, kerjanya begini begitu atau dan sebagainya, keluarga dan sebagainya. Tapi harus fokus sama orang itu, tanya dia, tanya, oh kerjanya apa, istrinya sibuk apa, atau anaknya sekolah di mana, bisnisnya apa. Kebanyakan kalau cowok lebih suka diajak ngomong tentang bisnisnya. Dan paling harus kita paling penting ya, kita harus nyambung. Makanya knowledge itu penting teman-teman. Kita harus banyak baca tentang berita, tentang news yang hari-hari ini lagi itu ya, lagi in ya. Kita harus tahu gitu loh. Misalnya ya tentang pemilihan presiden Amerika sekarang kan bentar lagi gitu ya. Nah, itu kita harus tahu, kita harus baca kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi nyambung gitu loh, kalau diajak ngomong nyambung, nggak dia ngomong sendiri kita cuman oh iya, tapi diajak ngomong ditanya nggak ngerti. Jadi kalau misalnya nyambung, dia akan suka sama kita dan cari persamaan-persamaan. Contoh, kemarin bapak itu suka naik sepeda. Wah, aku juga suka kok naik sepeda. Biasanya kok touring ya gitu ya. Saya tanya-tanya, biasanya touring di mana? Dia suka motor. Wah, bagus dong, temanku juga suka motor. Biasanya touring sampai Amerika, sampai Eropa gitu. Saya kan nggak pernah, tapi kan saya menyamakan bahwa saya punya teman yang suka touring gitu. Makanya kemarin besok itu diajakin sepedaan. Jadi fokus sama orang itu, sama prospek, dan dengarkan dengan pengertian fokus penuh ya. Maksudnya fokus penuh, kadang-kadang kita karena kebiasaan pegang handphone, nggak ada apa-apa, kita buka IG sambil dia cerita, kita buka IG, orang langsung ilfeel, teman-teman. Misalnya kita buka apapun lah ya, orang lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kita buka handphone. Itu orang langsung ilfeel. Merasa dia nggak dihargain. Ya, bertanya untuk mengerti dan summary kan yang klien katakan. Maksudnya, misalnya dia cerita begini-begitu, cerita sesuatu, wah, kok ternyata orangnya meskipun usianya udah senior ya kok ya, tapi olahraganya cukup bagus ya kok, jaga kesehatan juga ya gitu, misalnya apa. Jadi dikonfirmasi dan memuji dia kan, tapi yang memuji dia dengan maksudnya yang wajar gitu, bukan heboh menjilat gitu juga ya. Dan yang paling penting kita harus berpakaian rapi dan sopan, ya bersalaman dengan benar. Nah, ini ya teman-teman ya, how to create a good first impression ya, be on time, positive attitude atau mindset, have a memorable introduction, no gossip. Maksudnya intinya orang itu suka dengan orang yang tepat waktu. Mendingan kita datang lebih awal, dia yang telat daripada dia yang nunggu kita. Okay. Nah, kita selalu positif, maksudnya apapun yang dibicarakan tentang ekonomi ataupun tentang apapun lah, misalnya tentang ekonomi, tentang berita, tentang pekerjaan, pokoknya harus sesuatu yang positif. Kita nggak boleh ngomongin yang negatif. Gitu ya. Misalnya tentang COVID, misalnya bahas, gini gitu ya. Wah, kita sekarang bisnis menurun dan sebagainya, misalnya dia respon gitu. Nah, kita harus respon, ya kok kita sama-sama doa ya kok ya, supaya semua cepat berlalu, supaya kita keadaannya lebih baik dari sekarang. Kayak gitu ya. Jadi kita mesti respon dengan positive attitude. Jangan ditambahin, iya nih susah banget nih kok sekarang, zaman sekarang ya, aduh keuangan susah, semua susah, saya juga susah ya.
Maksudnya ingat ya teman-teman ya, bisnis susah, semuanya susah. Orang nggak suka sama orang yang negatif, teman-teman. Even dia nggak ngomong, kok lu negatif banget, enggak. Tapi di hati dia, oh ini orang negatif banget ya, negatif sekali, gitu loh. Ya, jadi apapun yang kita bicarakan selalu merespon ke hal yang positif. Ya. Kalau dia ngomong bisnisnya begini begitu, lagi drop segala macam, ya kita respon ya hal yang positif ya. Kita doain, oh aku doain lah Koko supaya cepat bangkit kayak gitu. Ya, jadi kita harus merespon segala sesuatu dengan positif. Orang pasti suka. Oke teman-teman. Ya kita cuma perlu 7 detik ya untuk kasih good impression. Karena good impression itu akan menaikkan rasio sukses kamu untuk disukain orang lain. Ya. Kalau orang udah suka, kamu pasti didengerin. Itu loh teman-teman. Nah, ada yang mau nanya sampai sini? Atau kita ini dulu ya. Ini gimana cara settingnya ya kalau misalnya saya share screen gitu videonya tetap aktif gitu ya? Nggak bisa ya? Mesti pakai laptop ya, Ami? Iya kayaknya, saya kurang ngerti kalau share screen kayak gini. Ko Erli bisa bantu mungkin kok? Iya ya, Apa itu, Mi? soalnya apa namanya? Ini Kalau saya Valen tanya ngomong, saya bagaimana cara cuma share. kelihatan share screen-nya, layarnya aja ya. Video saya nggak kelihatan ya. Orangnya nggak kelihatan ya. Oh, itu biasanya harus laptop kayaknya, Ceh. Baru bisa 2 ya. Handphone belum pernah nyoba sih, biasanya buka on 2 handphone. Oke teman-teman, saya mau tahu teman-teman gimana. Kemarin kan katanya udah ikut kelasnya Anton, udah dipraktekin. Nah, ada yang pernah mengalamin nggak caranya, maksudnya good impression, memberikan impresi yang baik gitu loh. Pengalamannya gimana di lapangan? Ya teman-teman, paling enggak kita harus kayak gitu ya. Kayak saya beberapa kali, jadi intinya gini teman-teman. Sebenarnya waktu kita prospek itu kadang kita kan berharap sekali ketemu terus langsung sekali itu hari itu closing gitu loh. Hari itu ada ada titik terang gitu kan, maksudnya kelihatannya wah dia tertarik banget gitu ya. Enggak bisa seperti itu teman-teman. Karena awal-awal waktu kita ketemu itu kebanyakan saya malah ketemu ketiga kali gitu baru ngomongin prudential, ngomongin asuransi. Ngomong pertama-tama itu cuman misalnya biasanya saya nanya pekerjaannya apa, dia akan balas nanya. Karena biasa orang yang ditanyain terus ya, maksudnya kita udah tanya dia ini itu, kita udah dengerin, dia pasti akan balas nanya. Kerja kamu apa? Dan saya langsung ngomong ya, oh saya spesialisasinya saya di financial consultant kok. Tapi saya ambil bisnis franchise-nya Prudential. Oh, Prudential, iya. Tapi saya spesialisasinya di income protection dan asset protection gitu. Kebanyakan nasabah saya pedagang, pengusaha seperti Koko. Jadi saya memperkenalkan diri saya ya spesialisasinya income protection, asset protection. Gitu. Dan kebetulan kayak kemarin gitu ya, oh dia kenal dengan orang yang saya kenal juga. Saya biasa perkenalkan om saya yang distributor Astra gitu ya, ternyata dia juga kenal. Nah itu kok om saya itu juga klien saya, dia ambil income protection juga. Jadi sebenarnya kita juga ambil contoh orang lain yang kira-kira sudah jadi nasabah kita atau kita pernah sharing ke dia gitu loh.
dia ambil income protection juga gitu loh ke saya. Makanya kebanyakan klien saya ya pengusaha-pengusaha seperti Koko gitu. Nah, intinya adalah kita memperkenalkan diri dulu kalau yang prospek pertama, teman-teman. Halo, C. Nah, habis itu saya biasanya yang pertemuan kedua, jadi saya nggak jarang ngomongin asuransi terus gitu loh. Nanti ini ketemu kedua ya kita have fun aja dulu. Halo, C. Ya. Halo. Dan kita harus mampu mendeliver atau transfer percakapan ke presentasi. Dan nanti kalau udah mulai kelihatannya oke nih, udah boleh masuk ke presentasi. Maksudnya apa? Waktu kita merasa dia udah deket. Maksudnya deket itu bukan masalah waktunya lama gitu ya, kita udah keep in touch sama dia. Bukan, kita bisa feel sendiri, oh orang ini udah nyaman sama kita, bisa ketawa sama kita, udah enak gitu loh. Nah itu kita bisa mulai masuk ke presentasi. Kalau kita belum nyaman, orang itu belum nyaman sama kita, nanti kalau kita udah mulai presentasi, justru malah kita kehilangan kesempatan, teman-teman, kehilangan chance, kita bisa lebih dekat sama dia. Karena orang itu kalau misalnya belum dekat, dia kan waktu kita langsung presentasi, yang dia tolak itu produk dan kitanya. Bukan produknya aja. Contoh lah ya. Jadi nggak cuma teman-teman aja yang mengalami nih. Kayak contoh kemarin saya temenin Liing. Temenin Ci Liing ya. Mungkin ada yang tahu ya, Liing itu partner saya juga. Temenin ke siaran juga. Jadi kita berdua ketemu satu orang yang katanya pengusahanya bisnis buka toko kacamata, tapi cabangnya di mana-mana. Nah, saya bantuin lah prospek intinya. Nah, ya karena saya nggak terlalu dekat gitu ya, terus dan hari itu harus ngomong. Nah, orang itu waktu saya presentasi dipotong, sampai dia bilang udah kalau asuransi nanti ya, untuk sekarang saya belum belum mau nambah lagi. Udah ya, saya ditunggu anak saya ya. Udah kayak mau kabur gitu loh, pantatnya udah panas. Ini gimana nih bayarnya nih? Kan kita makan bareng. Ini gimana nih bayarnya nih? Ini ya 100.000 ya. Tolong ya bayarin ya pesanan saya ya. Udah ya, bye gitu. Jadi saya langsung ditinggal sama Ciliing. Kita berdua lihat-lihatan, kok ini orang begini banget gitu loh. Jadi sampai hari ini pun saya juga masih mengalami hal itu, teman-teman. Karena saya saat itu memang ngerasa, wah ini belum deket nih, belum enak gitu ya. Tapi terpaksa harus presentasi. Ya ujung-ujungnya begitu, teman-teman. C, ada yang Jadi mau tanya kayaknya ini, C. Ya. Gimana? Ada teman-teman yang mau nanya kayaknya ini. Ayo, siapa tadi yang mau nanya? Halo. Saya Andi. Yuk, langsung. Oke, Siapa yang... duluan, bro. Bro. Langsung. Siapa dulu nih, Bro Ginting apa saya duluan nih? Silakan Bro Andi, silakan Bro. Apa? Tadi kita bicara first impression tadi, C. Ini kan banyak yang ada juga beberapa, kita kan mau coba ketika baru pertama ketemu nih, C. Kadang kita mau coba ramah, kita mau coba untuk lebih dekat gitu. Tapi kadang ada beberapa klien yang ngerasa ketika kita seperti itu tuh, orang ini so akrab, orang ini so ini, justru mereka merasa ilfeel gitu loh, C. Dan kita walaupun kita berusaha untuk dekat, berusaha untuk lebih dekat, tapi untuk orang yang pertama kali kita kenal seperti itu, ya mereka juga kadang ya nggak enakan gitu. Orang ini tiba-tiba akrab segala macam. Ada loh yang seperti itu, C. Yang saya betul.
yang saya perhatikannya tidak serta-merta gitu harus ini itu. Dan pertanyaan sih gini, Cek, kalau idealnya kita mau bicara first impression itu tadi, karena memang tadi kalau Cece sampaikan first impression ya mungkin dengan gift atau apa, atau dengan smiling atau apa. Yang idealnya menurut Cece, first impression kita mesti harus ketemu orang supaya dua sisi ini kita merasa nyaman gitu loh, Cek. Seperti apa biar dari dia juga nggak ngejudge ini orang so akrab banget gitu. Padahal baru ketemu udah nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu, so akrab, so asik gitu. Biar idealnya supaya kita dua-duanya nyaman gitu loh, Cek. Dan ketemu klik gitu. Ini Nah, itu aja sih. saya mesti tahu dulu kamu ketemu orang ini di mana. Maksudnya dikenalin atau apa ketemu di jalan gitu ya, maksudnya pas kapan gitu loh ketemunya. Sometimes ada ya, setiap orang punya respon tuh berbeda-beda gitu. Ini dengan siapa, sorry tadi Andi. yang nanya. Oh ya, Andi. Andi ya partnersnya ininya Pak Arya. Oke, Pak Andi. Jadi setiap orang memang punya ini ya, bahasa yang berbeda-beda gitu loh. Maksudnya gini, kadang ada orang yang nggak suka sama orang yang tiba-tiba langsung nyapa gitu ya. Terus nggak suka sama orang-orang yang deket-deket. Ada orang kayak gitu. Jadi memang lihat-lihat. Kalau saya pribadi kemarin misalnya kenalan di sepedaan gitu ya, kan muter tuh saya senyum, Pak, muter lagi, ketemu lagi, gitu loh. Terus muter lagi ketiga kali gitu ya. Ini contoh ya. Saya nggak tahu ngapain. Jadi kadang kayak gitu doang. Sebenarnya cuma senyum. Terus muter kedua saya ketemu lagi kok gitu ya. Terus ketiga kali saya baru nanya, kok rumahnya dihitung? Pak, halo Pak, apa kabar gitu? Atau kamu ini lagi canvassing atau apa gitu loh. Kalau misalnya dulu saya sih jujur sekarang nggak pernah canvassing, maksudnya masuk toko-toko. Tapi kalau misalnya kenalan sama orang yang misalnya sepedaan atau jogging gitu ya, itu sebenarnya termasuk canvassing gitu loh. Ketemu di komplek ini ya, komplek rumah gitu ya, sepedaan atau jogging. Nah, awal-awal saya ya senyum, nanti ketemu kedua yang kayak tadi saya ngomong, terus saya ajak ngobrol, terus saya nanya, biasanya jogging setiap hari kok, setiap sore gitu ya. Oh iya, nah saya biasanya udah tahu, ya kayak setiap sore, saya biasanya jogging sore lagi. Target gitu kan, target prospek gitu kan. Jogging sore lagi supaya ketemu dia lagi. Gitu loh. Nggak pertama kali ketemu terus habis itu langsung nanya, kok kerjaannya di mana? Oh, keluarganya anaknya berapa ya? Itu sih umum sih. Tapi sometimes ada orang yang nggak suka ditanya begitu ya. Saya akan intens. Maksudnya intens itu ya nongolin muka ketemu dia sering-sering gitu loh. Kayak waktu saya canvassing misalnya, contoh dulu ya, saya itu masuk toko satu itu nggak sekali 2 kali teman-teman, ada yang 7 kali, ada yang 15 kali baru closing. Ya awalnya cuma di waktu presentasi gitu ya, kok saya mau tanya pendapat nih, mau dulu, kalau dulu itu mau survei tentang kebiasaan orang menabung, boleh ya kok ya. Ya cerita-cerita, dia kasih waktu cerita, ya dia diem. Kadang-kadang nggak banyak respon. Tapi saya selalu datengin lagi, misalnya 2 hari kemudian gitu. Kok apa kabar? Saya kebetulan lewat di sini. Gitu. Main-main ya kok, boleh ya. Lama-lama nanti saya bawain bakso.
bawain apa gitu loh. Lama-lama dia ajak saya ngobrol banyak gitu loh, teman-teman. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa mengharapkan apa ya prosesnya kenalan langsung prospek langsung closing, nggak bisa gitu, kecuali kita memang dewa ya, bisa langsung bikin orang suka sama kita gitu loh, sukanya suka banget. Jadi sebenarnya prospek tuh harus follow up, sama kayak rekrut juga sama, follow up. Nah, kayak besok ini saya sepedaan sebenarnya follow up. Tujuannya itu kan ya saya mau prospek dia kan. Tapi kan ya yang kadang-kadang yang kita lihat kan nggak sama seperti tujuannya ya. Dia juga lihatnya saya cari teman gitu ya, have fun bareng. Tapi tujuan saya kan banyak. Ya prospek dia pertama. Terus waktu ngobrol-ngobrol saya tahu kalau dia kenalannya ini yang orang maksudnya kaya-kaya. Terus saya tanya, biasanya sepedaan bareng nggak kok? Iya, biasanya sepedaan bareng. Jadi tujuan saya banyak, teman-teman. Loh, kenalan iya, punya temen iya. Kalau misalnya nggak jadi nasabah ya nggak apa-apa, temenan. Tapi saya kan targetnya adalah dia. Target kedua kan saya bisa kenalan ke orang-orang yang dia kenal. Yang kaya-kaya itu. Gitu. Jadi kadang-kadang memang kita bisa feel sendiri kan, oh orang ini nggak nyaman nih dengan saya ngajakin ngobrol ini itu gitu. Memang pertama kali itu teman-teman nggak boleh kepo banget. Maksudnya gini ya, saya juga nggak tahu ya cara kamu nanya gimana. Kalau direntetin kayak pertanyaan interogasi ya orang juga nggak seneng lah, kamu juga nggak seneng gitu loh. Cara bertanyanya juga mesti pas. Gitu loh. Misalnya kok, oh bisnisnya apa kok? Oh udah berapa lama kok? Oh di mana aja kok gitu misalnya. Jadi itu kayak apa sih? Kayak interogasi kan teman-teman. Ini orang nggak nyaman kan jadinya dia. Tapi kalau kita misalnya tanya, kok bisnisnya apa? Oh saya main alat berat, spare part dan segala macam gitu ya. Oh ya, bagus dong. Kok udah berapa lama? Jadi maksudnya intonasi juga penting. Waktu bertanya itu udah berapa lama kok bisnis ini? Wah keren ya kok ya. Saya ini, keluarga saya juga kebanyakan main di otomotif. Pernah dengar ini nggak kok Varia baru? Dulu itu juga kita dia punya pabrik di Sentul City sini tapi kebakaran. Dan kita juga ceritakan enak kan. Bukan interogasi bertanyanya gitu loh. Saya juga nggak tahu kamu orangnya tidak nyaman gitu. Tapi kita juga bisa feel, contoh kayak yang tadi saya cerita, saya temenin Liing gitu ya. Saya nanyain dia cuman jawabnya, oh ya gitu, ya cuman sepatah kata, terus dia liatin handphone sambil lirik saya, oh iya gitu. Udah kelihatan banget kalau dia nggak interesting, nggak nyaman sama saya gitu loh. Jadi ada beberapa yang kayak gitu, ya udah kalau buat saya sih, oh berarti belum match gitu. Kalau belum match ya next aja. Mungkin someday bisa ketemu dia lagi, ya oke. Kalau enggak ya kita next. Makanya teman-teman mesti banyak prospek. Sehari minimum 2, seminggu 10 itu minimum teman-teman. Kenapa dulu saya sama Anton bisa capai prestasi terus, ya prospeknya sehari 5 orang. Ada nggak yang responnya nggak enak? Ada, banyak. Makanya saya kan cerita sama teman-teman hari ini, saya aja 12 tahun di Prudential masih mengalami juga orang nggak suka sama saya. Maksudnya nggak menerima presentasinya saya gitu. Udah gitu loh. Saya juga mengalami, dan itu wajar.
Kalau semua orang suka gitu ya, ya saya udah udah jadi dewa gitu loh. Gak mungkin, pasti ada orang yang kayaknya memang nggak cocok gitu. Ya udah, cari yang lain, cari yang cocok. Cuman kita tetap harus evaluasi. Kayak contoh yang kemarin tuh, saya pulang juga mikir, wah, saya WA si Anton kan, wah, aku hari ini dikacangin loh. Kayaknya dia alergi banget sama aku gitu kan. Langsung kayak pantatnya panas, udah langsung, aku udah ya, aku mesti ditungguin anakku ini, udah ya, ini bayarnya gimana ya? Kayak maksudnya nggak enak gitu kan. Ya saya mengalami itu gitu loh, dan saya cerita sama Anton gitu. Oh begitu ya, apa ya yang salah ya dari gue ya, ngomongnya apa ya? Jadi juga introspeksi gitu teman-teman. Bukan berarti, oh ya udah memang dia nggak oke aja orangnya. Pertama, kita harus introspeksi diri. Terus ada rasa kesel gitu pasti ada, tapi ya udah introspeksi diri ya 30 menit lah saya agak ini kan nggak enak gitu ya. Saya juga sebenarnya saya sih biasa aja, saya takut tim saya leaking itu ya kan baru ya, kayak teman-teman baru kan baper gitu ya. Saya cuma takut leakingnya baper, makanya saya brainstorming dia lagi. Tapi saya evaluasi diri sendiri juga. Wah, kayaknya gue tetap harus disukain orang dulu, gimana caranya baru ngomongin presentasi. Karena kemarin itu nggak dapet feel-nya untuk yang nggak disukain dulu, maksudnya belum nyaman ngobrolnya, belum dekat gitu, terus saya udah presentasi kan. Jadi introspeksi, bapernya ya sebentar aja, habis itu lupakan teman-teman, cari lagi yang lain, gitu aja. Gak usah ditongkrongin. Kenapa ya saya harus dapetin nih, saya harus deketin dia. Ya boleh, tapi maksudnya tetap cari pintu-pintu lain yang terbuka gitu loh teman-teman, jangan tongkrongin satu pintu aja gitu. Oke. Menjawab nggak Pak Andi kira-kira? Ada lagi Siap, mungkin siap, teman-teman yang siap. mau nanya sama C. Valen? Saya sedikit ya, Ce, ya. Tadi yang Ya, nanya silakan, siapa Bang. lagi? Ini ada Ginting, Ce. abang kita. Jadi Bang gini, Ce, siapa? kalau Ginting, Ce. Oh, ya Pak Ginting gimana? Nah, jadi gini sih, tadi kalau yang saya dapat sih mengenai tahap pertama mengenai prospecting kan jangan bahas masalah asuransi ya, Ce, apalagi untuk sampai ke presentasi. Cuman permasalahannya di saat kita dapat referensi baik dari teman atau dari nasabah, biasanya kan kita dibuatin janji nih, Ce, atau mungkin kita sendiri yang buat janji untuk ketemu kali pertama. Nah, tapi kenyataannya di lapangan ada memang beberapa yang welcome ataupun yang nggak welcome, pada intinya mereka menanyakan hal yang sama. Tujuan kita mau apa? Kalau kita open di depan langsung presentasi, itu pasti nggak maksimal sih, pasti akan mental karena pikiran mereka, oh kamu datang hanya sekedar untuk menawarkan saya. Tapi kalau kita nggak open dalam arti nggak langsung presentasi, mungkin hanya sekedar nge-branding diri di awal, untuk kali kedua dan kali ketiga kebanyakan mereka menghindar. Nah ini bagaimana ya, Ce? Mungkin minta pendapat, Ce. Jadi gini Pak, setiap orang itu beda-beda ya. Jadi yang kita ajarin ini, makanya kenapa mesti jam terbang, supaya kita tahu nih, misalnya contoh lah ya, kita jadi pilot. Logikanya lah ya, misalnya ada cuaca buruk gitu. Memang teorinya kan kita harus menghindarin, tapi ada beberapa yang justru kita harus terjang itu gitu loh. Terjang badainya. Kita kadang-kadang kan teorinya ke atas, tapi kadang-kadang justru kita harus di tengah gitu. Terjang badainya justru ke atas lebih berbahaya. Jadi intinya sebenarnya jam terbang, nggak terpatok teori, wah
pertemuan pertama harus cuman branding. Pertemuan kedua kita harus prospecting gitu ya. Enggak juga. Jadi lihat timingnya, kita feel sendiri, oh iya, oke, kayaknya ini kita udah bisa masuk untuk prospek. Contoh lagi kayak Bu Santi ya, dia itu juga dikenalin sama nasabah kita namanya Pak Sukita. Pak Sukita itu yang punya hotel yang kemarin kita ke Bali, hotelnya dia pakai dia itu klien saya juga kan. Itu pertama-tama dengan Bu Santi, contoh ya saya sharing aja ya dengan study case ya. Dikenalin untuk ngobrol-ngobrol tentang properti di Bali supaya maksudnya bangun hubungan tujuannya gitu kan. Nah waktu itu ya dia waktu pertemuan pertama nggak ngomongin apa-apa, tapi kita tetap follow up, maksudnya apa kabar Bu Santi, kita lagi di Bali nih, terus dia minta tolong gitu ya, liatin propertinya dan segala macamnya, terus minta janji ketemu kedua, waktu janji ketemu kedua, coba mulai prospek. Dia kan tanya di bidang apa, kita di bidang finance, tapi ambil bisnis franchise-nya di Prudential. Tapi saya spesialisasinya income protection sama asset protection. Oh Prudential ya? Asuransi ya? Kalau saya asuransi nggak mau, pokoknya nggak mau. Gitu. Nah itu respon pertama. Saya kurang suka lah asuransi, lagian juga udah banyak asuransi. Oh gitu ya Bu ya Pak. Oh iya sih, saya tahu kalau Bu Santi pasti udah punya banyak asuransi. Jadi dia udah ngeblok dulu pertemuan pertama. Ya saat itu kita ngerasa wah enggak, kurang pas nih kalau dihajar terus. Wah, tapi sekarang asuransi bagus loh Bu produknya, misalnya begitu ya. Bagus loh produknya, ada luncurin produk baru nih, bla 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 bla. Kira-kira dia tolak nggak? Ya jadinya mungkin suasananya jadi nggak enak kan. Intinya waktu itu feel-nya kurang tepat nih. Tapi ya udah ajak ngobrol yang lain, bikin fun, dia suka, maksud nyaman sama kita. Oke Bu, karena dia waktunya juga sedikit, dia yang sendiri. Oke Pak Anton, Bu Valen, kita udahin dulu ya, saya ada urusan gitu ya. Tapi tetap di follow up teman-teman WhatsApp gitu ya, selamat hari Minggu dan segala macamnya, ada info apa tetap gitu. Terus ajakin ketemu, kita yang ajakin ketemu lagi yang ketiga. Alasannya adalah saya kan suka masak, jadi saya lagi bikin ini crispy pork belly, maksudnya babi panggang gitu, saya mau kasih ke dia. Alasannya itu. Jadi oke, boleh, dikit aja, tapi ya, terus akhirnya intinya janji ketemu. Terus coba ini saya siapin di kantornya dia, terus ngobrol-ngobrol. Lebih nyaman lagi dari sebelumnya. Terus dia tanya, sebenarnya kamu tuh ngobrol-ngobrol properti Bali kan dan sebagainya lah ya. Terus sebenarnya kamu di bidang apa sih Pak? Gitu ya. Terus Anton bilang saya di bidang finance. Tapi saya spesialisasinya untuk cover income protection dan asset protection, asset creation gitu. Sama kayak Pak Sukita itu Bu. Pak Sukita itu juga klien saya. Gitu loh. Jadi ada case study. Samain orang lain, dia juga klien saya, Pak Sukita juga ambil income protection. Apa sih income protection gitu? Jadinya karena dia nyaman mungkin ya, jadi dia nanya gitu. Tapi jadi teman-teman setiap pribadi itu nggak bisa sama. Contoh kayak saya kemarin juga direferensiin sama nasabah orang Ancol. Nah ini langsung dia nanya apa Pak, maunya apa, maksudnya mau ngomongin apa, ya udah langsung presentasi gitu. Jadi setiap orang berbeda, nyamannya itu berbeda, tapi kita tetap coba teman-teman, coba masuk gitu loh, lihat responnya dia, oh belum pas, ntar follow up lagi gitu loh. Tapi kita tetap coba, intinya dia tahu kalau kita di Prudential
Itu sih kalau saya. Kayak kemarin yang Ancol itu langsung prospek, langsung tentuin dia mau yang mana, oke langsung proses. Nggak babi bu gitu, nggak perlu follow up 2-3 kali. Jadi setiap kali juga beda, Pak. Kita tetap coba masuk gitu loh. Kayak yang Bu Santi kan yang pertemuan kedua kita coba masuk, saya jelasin begini gitu. Dia bilang, oh saya sih nggak suka lah. Saya nggak agak trauma sama asuransi. Saya juga lagian banyak. Kalau untuk asuransi saya enggak lah gitu. Ya kan tetap bukan berarti kan habis itu teman-teman pulang terus habis itu delete kontaknya kan atau enggak follow up lagi kan. Justru tetap masih ada peluang gitu loh. Selama dia masih respon kita mau gitu kan. Terus habis itu kita lagi jadi diem-dieman gitu maksudnya enggak. Intinya adalah bikin nasabah nyaman dulu sama kita. Nyaman senyaman-nyamannya. Dan kita tetap meskipun responnya dia begitu, kita tetap coba follow up. Ya. Pak Ginting kan juga maksudnya dengan cerita saya seperti ini kan yang follow up kedua dia menolak gitu. Iya. Kita kan coba kan masuk. Tapi dia tolak. Ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita melihat, oh ini ada opportunity. Terus di WA masih bales. Diajakin ketemu mau, ya coba lagi gitu. Gitu Pak. Yang penting dia suka dulu sama kita gitu loh. Kalau nggak suka, kira-kira diajakin ketemu mau nggak? Nggak mau. Alasannya ketemu ya apa aja kayak saya. Oh aku si Valen bikin pork belly nih, babi panggang. Cobain ya Ci ya, aku kirimin ya sekalian kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Terus mau. Ya udah dong, gitu loh. Nah, ngobrol-ngobrolnya waktu yang ketiga udah mulai masuk nih. Nah, ini yang saya mau sharing ke teman-teman. Saya nggak pakai oret-oretan di kertas. Ini yang mungkin Anton juga kemarin ada sharing juga ya. Saya lanjutin sebentar ya supaya nyambung. Nah, ini yang tentang question opener. Conversation opener. Maksudnya apa? Kayak percakapan atau pertanyaan yang bisa mengarahkan kita ke presentasi yang kita bisa sampaikan ke klien. Jadi ada question opener sama case study opener. Maksudnya apa? Kayak tadi Bu Santi nanya, sebenarnya kamu di bidang apa sih? Gitu ya. Oh iya, saya di bidang finance. Ternyata kan dia nanya lagi kan, saya di bidang finance, di franchise bisnisnya Prudential, tapi saya spesialisasinya di income protection sama asset creation, Bu. Nah, yang Pak Sukita itu juga nasabah saya. Dia ambil income protection ke saya. Klien-klien saya itu banyak yang pengusaha-pengusaha seperti Pak Sukita, kayak Bu Santi juga. Nah, omnya Valen yang distributor Astra juga nasabah saya juga gitu. Nah, ini case study. Case study itu kita cerita tentang pengalaman atau cerita kita yang cerita klien kita yang lain yang persis mirip sama dia gitu loh. Kan saya tadi samain kan. Pak Sukita itu ya pengusaha yang seorang pengusaha sama kayak Bu Santi gitu loh. Jadi dicocok-cocokin, kasih contohnya gitu. Terus dia nanya, kan apa itu income protection? Saya nggak jarang punya nasabah yang asuransi kesehatan gitu, Bu. Jadi saya spesialisasinya memang untuk income protection, kayak pengusaha kan cover hutang usaha gitu loh. Cover income-nya. Kira-kira nih kayak Bu Santi nih, kalau income-nya diasuransiin mau nggak? Karena saya spesialisasinya bukan mengasuransikan kesehatan, Bu, tapi income-nya Ibu gitu loh. Kira-kira kalau
income ibu yang diasuransiin, yang dijagain mau nggak Bu? Apa tuh maksudnya? Gitu. Ya. Nah, baru kita masuk ke sini. Lah, sebentar. Nah, ini kok yang lama ya. Bentar ya, teman-teman. C, tadi waktu memperkenalkan diri, apa sebutnya bilangnya? Dari apanya? Dari financial consultant gitu? Atau apa? Kan dia nanya, kamu bisnisnya apa? Bidang apa? Saya di finance. Saya ambil bisnis franchise-nya Prudential, tapi saya spesialisasinya cover income protection dan asset creation gitu. Ya kayak jadi terus kita cari persamaan, cocok. Kalau misalnya kebetulan Bu Santi ini kenal dengan Pak Sukita kan, nasabah saya juga gitu ya. Nah, Pak Sukita ini klien saya Bu, makanya saya juga banyak kerjasama bisnis properti dengan klien-klien saya. Gitu. Pak Sukita ini ambil program income protection juga. Saya sih nggak jual asuransi kesehatan ya. Kan sebenarnya jual juga, cuman kan itu kan cuman ini aja kan, cara kita masuk aja kan. Saya spesialisasinya di proteksi income gitu. Nah, kalau misalnya pas setelah kita ngomong, saya nggak jual asuransi kesehatan. Tahu orangnya bilang, saya malah lagi nyari asuransi kesehatan ini gitu. Nah, kan Terus beda-beda, Pak. Kantornya kita gimana? Oh, saya bunglon, Pak David. Langsung gitu, Pak, berubah. Saya bunglon, Pak. Bisa jual apa aja. Pak, makanya kan di awal tadi aku sharing, kita harus ini kan, cari tahu dulu nasabah ini. Cari tahu, maksudnya cari tahu nih. Nih ya. Kalau sampai salah kayak begitu tuh berarti kurang cari tahu kita ya, Ce ya? Iya, kayak contoh nih, nasabah saya ini pengusaha, propertinya di mana-mana. Terus waktu pertemuan kedua, kan dia udah ngomong, saya asuransinya udah banyak, gitu loh. Iya kan? Ya artinya dia pasti udah punya asuransi kesehatan. Mau cukup atau enggak, gitu loh. Terus kebanyakan rata-rata orang yang maksudnya ada uangnya ya lah, kebanyakan mereka udah punya asuransi dan jarang kalau kita masukin asuransi kesehatan lagi dia akan merasa oh sama aja lah, gue udah sering dengar gitu loh. Tapi kalau kita ngomongnya oh saya spesialisasinya di income protection dan kebanyakan nasabah saya pengusaha-pengusaha kayak ibu gitu loh, itu akan berbeda kelasnya. Dan dia akan apa sih itu income protection gitu, akan ada menimbulkan ketertarikan. Karena kan saya udah cari tahu, dia kebanyakan orang kaya udah pasti punya asuransi, mau cukup atau enggak. Kayak saya aja punya 64 asuransi, ternyata enggak ada kesehatannya gitu loh. Tapi kebanyakan orang kan udah ngeblok duluan, Pak. Oh, asuransi itu ya cover kesehatan. Tapi kalau kita bungkusnya diganti, ngomongin mau nggak Bu, Pak, income-nya yang kita proteksi, yang kita jagain. Nah, kebanyakan pengusaha mau lah, Bu. Mau nggak cash flow perusahaan yang kita jagain. Jadi itu kan sebenarnya bahasa-bahasa aja kan. Kalau kita ngomong mau nggak Bu, kesehatannya saya jagain, kalau ibu masuk rumah sakit dibayarin full. Ya kebanyakan orang udah ngomongnya kayak gitu. Oh, gue udah sering denger lah, males lah gitu loh. Kalau ngomongin, Pak, mau nggak kalau income kita jagain, income-nya Bapak kita jagain, atau cash flow perusahaan ibu kita jagain. Apa tuh? Gimana tuh? Emang bisa ya? Pasti kebanyakan rata-rata orang ngomongnya gitu. Emang bisa ya? Gitu loh. Ya. Jadi balik lagi,
Bapak mesti cari tahu dulu kalau kira-kira nih orang kayaknya nggak punya asuransi, ya ngomongin kesehatan dong gitu. Kalau misalnya udah salah ngomongnya, saya nggak fokus di kesehatan tapi dia mau cari asuransi kesehatan, ya bilang aja, oh ya nggak apa-apa Pak. Rata-rata kalau nasabah-nasabah saya mau asuransi kesehatan, saya juga bantuin gitu loh, ngeles kan, tapi yang bagus Siap, dikit lah, siap. saya juga bantuin gitu. Saya bisa bantu Pak program yang kesehatan gitu. Jangan, wah saya ngulon Pak, nah, enggak asik. Pak Arya itu. Intinya Bukan, itu les David gitu ya. aja ya. Oh, berarti Bapak yang lepas dari kebun binatang ya? Pastinya harus pinter-pinter, harus ada latihan khusus untuk ngeles nih, Je. Ya, maksudnya ya tapi ngomongnya yang ini dong, yang cakepan dikit gitu. Wah, kalau mau kesehatan juga bisa, Pak. Saya juga biasanya bantuin klien-klien saya. Kalau Betul. Bapak Walaupun boleh saya nggak mau, ya saya akan bantu Bapak gitu. Kan kita kayaknya maksudnya membantu gitu loh, bukan di bawah dia, ngerti nggak? tadi kan income protection-nya kan spesialisasinya kan kesehatan bisa juga bantu gitu. Iya, betul, begitu. Kan dari tadi nggak bilang saya hanya menerima income protection aja, kesehatan enggak. Benar sih. Ya. Nah, hari ini saya Itu mau sengaja Pak sharingnya David ngajak ribut itu. saya mau sharing question opener nih, yang paling saya suka itu dua, yang Satpam Super sama yang properti ini. Nah, saya mau detailin ya teman-teman ya, kayak ini ya. Jadi kayak contoh lah, case-nya paling gampang enak kayak Bu Santi gitu ya. Apa tuh income protection? Emang bisa ya income cash flow perusahaan kita dijagain? Bisa dong, Bu. Ya contoh nih ya, Bu ya. Gampangnya nih analogikanya ya. Ini screen saya udah keluar kan ya? Udah. Sudah. Gampangnya nih. Sudah. Gampangnya nih, analoginya ya. Analoginya nih, contoh nih, kalau ibu punya rumah mewah, rumah yang kita sayang, rumah spesial kita lah. Kira-kira kalau berkesempatan buat sewa security, kira-kira ibu mau pilih sewa satpam atau Kopassus, Bu? Ya anggaplah ya satpam aja atau Kopassus. Nah, Bu, satpam ini bagus banget, dia kontrak, bisa dikontrak kerja, kontrak kerjanya bisa 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun. Nah, bagusnya satpam ini dia udah jagain rumah kita, kontrak misalnya ya 20 tahun. Kalau misalnya selama 20 tahun ada apa-apa dengan rumah kita, dia akan gantiin semuanya full. Nah, bagusnya setelah habis kontrak 20 tahun, uang gajinya dikembalikan full, Bu. Tapi setelah dikembaliin full, gajinya satpam ini ya, ada apa-apa sama rumah kita, tetap digantiin 100%, Bu. Kira-kira bagus nggak, Bu, kalau ada satpam seperti ini? Bu, kalau rumah kita adalah income kita, kira-kira mau nggak, Bu, income kita dijagain sama satpam super seperti ini? Gitu doang. Terus langsung dia bilang, wah boleh tuh, coba-coba. Maksudnya kalau income tuh gimana? Nah, langsung mengarah ke ya berapa income-nya ibu yang mau dijagain. Misalnya contoh 10M, Bu. Kalau misalnya di tengah jalan, kan kontraknya 20 tahun atau 5 tahun, 10 tahun, tergantung ibu mau kontrak satpam super ini berapa lama, mau 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Misalnya kontrak 20 tahun. Di tengah jalan sebelum 20 tahun terjadi resiko, nah ini 10M ini langsung dikasih, Bu.
tunai cash langsung ke rekening ibu, mau buat cash flow perusahaan atau menggantikan income. Nah, bagusnya di tahun ke-20 semua gaji, semua yang ibu setor itu dikembalikan 100%, Bu. Dan lebih bagusnya lagi, setelah dikembaliin 100%, ya, misalnya terjadi resiko, tetap digantiin 10 M-nya. Kira-kira kalau ada satpam seperti ini, income kita, income ibu berapa yang mau di-cover? Gitu loh, teman. Analoginya bagus nggak? Ini mau jual PCB 88 atau mau PGB juga bisa. Maksudnya apa sih? Aku balikin ke produk ya, supaya teman-teman ngerti maksudnya apa sih. Nah ini contoh ya, PCB 88 ini kan Bu Santi Andranakus. Ya, ini langsung aja ke case study-nya beliau ya. Ini orang kaya, jadi buat dia nabung 5 tahun lebih oke, lebih maksudnya mampu lah. Nabung per tahunnya 653.400.000. Nah, teman-teman kalau maksudnya wah gede banget gitu ya, tinggal dikurangin aja kan tergantung nasabah ya. Dia ini nabung selama 5 tahun, per tahunnya 650 juta, uang pertanggungannya 10 miliar. Nah, maksudnya tadi yang nyambungnya Sapam Super, itu gimana sih? Contoh dia nabung, oke aku ambil 5 tahun aja. Kalau 5 tahun, 653 sekian, kan total yang dia setor adalah 3,267 miliar kan? Ini 5 tahun, total yang disetor kan? Nah, 5 tahun ya, yang disetor kan ini ya. 20 tahun. Total kan segini. Jadi kontrak kerjanya si Satpam kan dia bayar 5 tahun. Jadi ibu mau bayar 5 tahun, mau 10 tahun, atau mau kalau itu kan ya kita ngomong 20 tahun aja. Kalau misalnya aku mau bayar 5 tahun aja gitu ya. Nah, diskonnya lebih banyak. Ngomongnya gitu aja. Kan kalau orang ngomong diskon kan lebih gampang ditangkap. Kalau 10 tahun ya pasti lebih mahal sedikit, lebih mahal daripada kalau kita langsung bayar 5 tahun. Kalau 20 tahun ya lebih mahal lagi gitu loh. Istilahnya kalau gaji si Satpam dibayar di awal langsung lebih cepat, ya dia akan diskonnya lebih gede. Jadi ini 3,3 lah anggap ya yang disetor 3,3 tapi dapat manfaatnya 10 miliar. Kalau di tengah jalan terjadi resiko, ya kan? Di tengah jalan terjadi resiko, 10 M ini kan langsung keluar kan, ready saat itu juga, walaupun baru setor 1 kali misalnya. 10 M ini langsung keluar. Kan sama kayak tadi saya analogikan. Bu, Ibu kalau gajiin si Satpam, baru gajiin 1 tahun gitu ya, terjadi resiko, apapun itu, maksudnya kondisi kritis atau tutup usia ya, 10 M ini langsung cair, langsung diganti 100%. Nah, kalau misalnya nggak terjadi apa-apa di tahun ke-20, bagusnya seluruh yang gaji Satpam yang Ibu udah keluarin itu dikembaliin full 100%. Betul kan? Dikembalikan full. Nah, kalau misalnya setelah dikembalikan full, ya, di tahun ke-21 dan seterusnya, terjadi resiko, juga 100% di cover. Ya, di covernya 10 M. Ngerti nggak teman-teman maksudnya? Maksudnya adalah, uang ini kan tetap di tahun ke-20 kan kembali 100%. Tapi kan kita tetap dikontrak kan? Maksudnya Satpam Supernya tetap dikontrak.
kalau terjadi apa-apa ya 10M-nya keluar. Kalau misalnya di tahun ke-20 dia mau putus kontrak, udah saya nggak mau pakai Satpam Super saya lagi gitu ya. Ya kan duitnya balik 100%. Gitu loh. Kalau dia tetap, di saldo kan udah ada nih, tetap balik 100%, tapi saya nggak mau putus kontrak. Saya maunya terus dijagain sampai saya meninggal atau sampai usia 88. Nah, tetap kan dijagain 10 miliar sampai 88 gitu. Di cover 100% dari uang ketanggungan gitu loh, teman-teman. Tapi kan bahasa kita kan pakai Satpam Super supaya orang ngerti analoginya. Nah, ini kan saya jelasin di produknya supaya teman-teman paham maksudnya apa. Gitu loh, teman-teman. Gampang nggak, teman-teman, kalau sharing kayak gini? Jadi, kita... sorry. Berarti pada sebentar. saat bahas konsepnya itu nggak sebut angka ya, Ce ya? Angka, kan tadi saya nanya kan, berapa income atau cash flow perusahaan yang Ibu Santi mau cover, yang mau dijagain, jangan cover. Nah, itu berarti itu untuk kita cari tahu kebutuhan dia berarti, Ce ya, kalau itu. Nah, iya. Gitu. Maksud saya pada saat ngomong pada saat itu kita jelasin konsep Satpam Super, jadi kita nggak kayak bahas ada misalnya Mr. X usia sekian tahun, dia punya ada kelebihan dana sekian, rencana pengen cover aset yang dia punya sekian, jadi nggak hitungannya kayak begitu, Ce ya? Jadi langsung kasih tahu beberapa benefitnya, nanti setelah buat proposal baru kita bahas jelas angkanya di sana, baru gitu, Ce ya? Ya, jadi ini yang saya ajarin ini, namanya question opener ini gini, kita harus punya sesuatu kan, cerita atau pertanyaan yang bisa mengarahkan kita ke produk, benar nggak? Yes, betul. Jadi kalau kita ngomongin produk terus, orang kan, asuransi sama aja gitu loh. Ya kalau product presentation yang kayak tadi, ini Ami kan ya? Iya, Ami bukan Ami. sih tadi nanya? Iya, Ami. Nah, kalau produk presentasi kan kita ngomongin ya kayak kemarin lah ya. Jadi kita udah coba-coba prospek, makanya kita rubah nih gayanya. Kemarin kan coba prospek dengan product presentation tuh. Misalnya Mr. X usia sekian, nabung di bank gitu kan. Atau pakai yang income protection yang Anton biasa presentasi itu. Yang nabung 5 juta, terus kalau di Prudential berapa gitu kan. Ya, kita coba begitu, kayaknya kurang ini loh. Ya, kurang inilah, maksudnya untuk sekarang itu kurang greget gitu loh. Jadi kita coba gimana caranya supaya bisa masuk dengan konsep presentation gitu. Jadi dibalik, konsep presentasinya dulu, baru produk presentasi. Jadi dia ngerti why-nya dulu, kenapa dia harus bikin, baru how gitu loh. Kalau produk kan apa dulu, baru kenapa gitu kan. Paham nggak teman-teman? Berarti kalau Cici sendiri ketemu sama klien mau bahas satu konsep itu Cici tetap buka segitiga buat cari tahu itu apa langsung sekedar buka cerita gitu aja, Cici? Buka cerita dulu. Dia tertarik, baru kita ngalihin ke produk. Berarti tetap cari tahu dulu kebutuhan dia lewat segitiga itu ya, Cici ya? Apa langsung sharing konsepnya tadi? Enggak, kalau kita sekarang itu, jadi gini ya, teman-teman dinamis aja. Sometimes, kita, kayak tadi saya bilang, semua itu teori. Ini adalah tools yang teman-teman bisa pakai, gitu. Sometimes, ada orang yang kita mesti bikinin segitiga mana yang lu prioritaskan, gitu kan, yang butuh sekarang. Tapi ada juga yang enggak. Kadang-kadang kebanyakan orang klien-klien besar, nggak perlu karena mereka udah ngerti sebenarnya
gitu loh. Jadi setiap klien penanganannya berbeda, dan aku cobain kemarin ya kenapa dulu, why baru how. Maksudnya kalau orang tahu apa sih, kenapa kita mesti bikin insurance, untuk cover apa, cover income, maksudnya apa gitu, maksudnya apa, kenapa gue mesti cover income, maksudnya apa, dia nggak paham, dia nggak ngerti. Kalau dia udah ngerti, paham, dia akan tanya gimana gitu loh, gimana caranya, apa sih detailnya gitu. Kayak kemarin yang ngomongin Satpam Super, Bu, kira-kira kalau ada satpam yang kayak gini, jagain income ibu, jagain cash flow-nya ibu, kira-kira mau nggak, Bu? Sama kayak Pak Sukita, itu juga ambil income protection ini. Kalau saya sih kebanyakan nasabah ya ambil income protection. Kalau kesehatan udah pastilah Ibu Santi udah punya. Saya udah tahu pasti Ibu Santi udah punya banyak gitu. Tapi saya spesialisasinya di income, ya cover income-nya ibu, jagain lah kayak satpam. Terus langsung setelah cerita Satpam Super, dia nanya, oh gitu ya, bisa ya. Terus nanya dong, kira-kira Pak Bu Santi berapa income yang mau dijagain? Apa ya? Coba kalau bikin, kalau saya usia 44, ya coba ya Bu ya, saya bikinin 10M, 25, dan 50. Iya, coba aja dulu gitu. Jadi kita udah bikinin ilustrasi. Jadi langsung begitu, karena dia tertarik kan. Masuk dulu konsepnya. Oh, bisa ya jagain income kita, padahal kan maksudnya kalau secara produk kan ya itu kan critical illness gitu kan, teman-teman. Tapi kita harus arahin dia ke why-nya dulu gitu loh. Kenapa gue harus jaga apa maksudnya, kenapa gue harus beli gitu loh. Nah, terus dia bilang murah. Kenapa murah? Nah, ini juga mesti teman-teman juga analogikan, maksudnya jelasin. Saya langsung bikinin ilustrasi gini, langsung jelasin ke dia. Total yang Bu Santi setor kan 3,3M nih. Tapi di cover full 10 miliar. No, biaya akuisisi nggak ada kan? Kalau PCB 88 kan nggak ada biaya akuisisi. Terus nggak ada biaya asuransi juga nggak ada. Jadi apapun yang terjadi, setor ini 5 tahun, keluar 10M. Terjadi resiko di tengah jalan yang keluar 10M. Nggak terjadi masa kontrak tahun ke-20, ya yang semuanya garansi yang disetor kembali 100%, ya kan? Kalau lu mau tarik semuanya ada 100%. Kebanyakan rata-rata kan nasabah saya ya jagain aja terus untuk cover income yang 10M itu, gitu loh teman-teman. Jadi konsep presentation dulu, baru mengarah ke produk gitu. Berarti balik lagi tergantung situasi dan kondisi klien seperti apa yang kita temuin ya, Ci ya? Iya. Karena setiap orang berbeda-beda. Makanya pentingnya kenapa jam terbang, karena kita bisa tahu, oh ini mesti belok ke kiri nih, mesti belok ke kanan nih, gitu loh. Nah, itu nggak bisa ditransfer. Kecuali kalau pengalaman saya 12 tahun bisa dicolokin USB, terus masukin ke teman-teman gitu ya. Ya enak banget gitu kan. Masalahnya pengalaman itu harus dijalanin sendiri. Nah, cuman tools-nya, kita kan udah, kayak saya sama Anton udah pengalaman 12 tahun, tools-nya gini-gini nih, caranya begini-gini nih. Sebenarnya teman-teman tinggal copy paste. Cuman untuk feel tahu, oh orang ini cocok ini. Orang ini cocoknya yang ini. Itu kan harus kita jalanin sendiri. Itu. Nah, saya paling suka ya itu ngomongin Satpam Super sama properti yang tadi, yang nanti saya jelasin lagi ya. Saya mau 2 ini aja dulu. Jadi teman-teman mesti ngerti ini
opener question lah, maksudnya apa ya kalau bilangnya storytelling lah, supaya pembukaan, supaya orang apa sih tertarik, curious, maksudnya apa ya, pengen tahu, jadi dia nanya gitu. Nah, kalau soal asset creation, apa sih asset creation? Nah, saya biasanya cerita tentang yang rumah. Saya nasabah juga banyak, Bu, yang ambil program yang asset creation. Nah, kebanyakan di negara maju itu rata-rata ambil yang, maksudnya bikin program yang asset creation. Mana ini? Bentar. Nah, ini ya. Apa sih maksudnya? Misalnya nih, Pak, jadi kita tuh ngomong tuh santai aja, teman-teman. Ngomong tuh santai. Oke, Pak, kayak gini nih contohnya, analoginya ya, Pak. Misalnya Bapak punya teman. Dia punya rumah yang bagus. Dan dia lagi BU butuh uang banget, dia mau jual rumah itu. Nah, appraisal bank, maksudnya perkiraan harga menurut bank itu 10 miliar, tapi karena dia BU banget, akhirnya dia jual 1,5 M. Kira-kira Bu atau Pak, kalau Bapak punya uangnya 1,5 M, mau beli nggak? Appraisal bank 10 miliar, tapi dia jual 1,5 M. Kira-kira mau beli nggak? Ya pasti mau ya. Rata-rata kebanyakan nasabah jawab pasti mau. Tapi Pak, teman Bapak ini kasih satu syarat. Rumah ini nggak boleh dijual, Pak. Cuman boleh diwarisin ke anak. Kalau udah diwarisin, kalau anak mau nanti mau jual atau mau diapain, terserah anak Bapak. Yang penting Bapak nggak boleh jual, cuman boleh warisin ke anak. Kira-kira kalau ada klausul seperti ini, masih mau nggak Pak beli? Kebanyakan ya mau aja lah, kan murah. Nah Pak, karena teman Bapak lihat Bapak ini sayang keluarga, jadi dia janjiin, oke lah karena kamu yang beli ya, terus kamu mau terima klausal ini ya, nanti di tahun ke-20 semua uang yang kamu setor aku kembaliin. Tapi tetap rumah ini jadi milik kamu. Kira-kira kalau ada rumah seperti ini, tertarik nggak Pak? Hari ini saya cuma sharing program, ya ini Pak, asset creation, maksudnya kita ini banyak dipakai di orang-orang negara maju. Kalau mau beli landed itu maksudnya tanah ya. Kalau di Jepang, kalau di Singapura, tanah itu mahal banget karena terbatas dan mahal sekali. Jadi dia bikin namanya paper asset, Pak. Paper assetnya harganya nilainya 10 M, tapi cuma perlu bayar 1,5 M. Kalau terjadi apa-apa, yang keluar ya 10 M itu. Nah, kalau setelah 20 tahun kemudian uangnya juga kembali, ada cashback gitu, kembali 100%. Tapi kalau terjadi risiko 10 M, nilai 10 M itu tetap keluar gitu. Kira-kira nih Pak, mau bikin berapa paper asset untuk anak dan keluarga? Transit ke presentasi asset creation yang itu ya teman-teman ya, yang presentasinya Anton tuh kalau nabung sekian dapatnya berapa gitu. Tapi kalau saya sih sekarang langsung ke ilustrasi berapa Bapak yang mau di cover. Nah, ngitungnya gampang. Kalau paper asset kita mesti ngasih tahu dia juga, Pak, umumnya orang bikin paper asset itu contoh income tahunan, contoh per bulan dia income-nya 50 juta. Berarti per tahun berapa? 600 juta, ya kan? Nah, ini dikali 10, jadi 6 miliar. Umumnya orang tuh harus bikin paper asset 6 M. Nah, kalau Bapak sendiri income-nya berapa? Nah, tanyain. Atau
Kalau Bapak sendiri mau bikin cover aset berapa, paper aset berapa, gitu. Langsung bikinin ilustrasi. Itu teman-teman. Ya, itu sih. 2 dulu aja teman-teman. Pelajarin, praktekin, luwesin, karena kadang-kadang kita ngomong ke orang tuh pertama, kedua, ketiga itu agak masih kaku-kaku gitu ya, nggak bisa luas. Nah, luwesin pakai ini powerful banget loh teman-teman. Jadi untuk bawa kita bisa masuk lebih dalam lagi. Supaya orang tertarik dulu, why, kenapa sih dia mesti, misalnya kayak pembuka lah, supaya orang tertarik dulu. Baru kita bisa lanjut. Kalau orang nggak tertarik, ya orang nggak respon, nggak suka, ya nggak bisa lanjut gitu loh. Nah, kayak kemarin tuh yang saya ketemu toko yang nanti ini mau sepedaan, saya ada cerita begini, tapi dia oh gitu, maksudnya belum terlalu banyak respon, ya nggak apa-apa, it's okay. Oh, kodenya adalah ya udah bangun hubungan lagi, bangun hubungan dulu. Terus dia juga ada WA, thank you makanannya gitu ya. Terus orang kayak gini kan orangnya to the point, jujur. Kalau dia bilang kalau saya mau sepedaan atau mau main golf atau apapun ya tujuannya adalah fun, bukan untuk bisnis. Jadi tolong dibedain, dia bilang gitu. Nah kalau ya kalau ngomong ngobrol bisnis sih oke, tapi jangan target. Jadi intinya dia jujur lah, open seperti itu. Oh iya betul kok, ya kita fun aja. Ya intinya kalau orang seperti ini kan tinggal kita ngomong kok, nanti kalau udah dekat ya tinggal follow up lagi, tinggal ngomong kok aku mau sharing tentang program income protection, boleh ya minta waktunya Koko 30 menit kapan gitu. Karena orang kayak gini kan maunya bisnis, fun. Jadi kita sekarang fun dulu, nanti bisnisnya kalau dia suka sama kita, bisnisnya nanti pasti bisa masuk. Maksudnya kita mau jelasin ke income protection atau asset creation, kita bisa masuk gitu. Ya, yang penting orangnya suka sama kita dulu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah semua tools yang kita kasih teman-teman mesti praktekin. Nggak mesti terpatok urutannya 1, 2, 3 harus begini. Rata-rata urutannya seperti itu. Cuman kita mesti ukur juga, nggak semua dihajar bleh. Ya sama lah. Kayak saya dulu juga pertama kali, yang penting prospek gitu ya. Tapi kan lama-lama, tahu ada orang yang bisa langsung kita prospek, ada yang dia nolak, tapi belum tentu nolaknya 100%. Kalau maksudnya nolak sayanya. Kalau nolak produknya, it's okay. Berarti saya boleh bangun hubungan terus dong, sampai nanti ada momen yang tepat, saya bisa sharing produknya lagi. Jadi bukan berarti nasabah yang udah nolak, udah lupakan gitu, bye-bye. Enggak, teman-teman. Tetap bangun hubungan. Follow up itu, maksudnya presentasi sekali, ada yang bisa langsung closing, ada yang perlu follow up. Nah, kalau teman-teman mau case yang besar-besar, biasanya rata-rata harus bangun hubungan. Kalau mau case yang ya 10 juta ke atas itu harus bangun hubungan lebih intens. Kita sering datang, sering ngobrol, bawain apa kayak gitu. Ya waktunya nggak tahu, bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun, 4 tahun, saya nggak tahu. Yang penting kebanyakan nasabah kalau lihat kita intens, lihat kita care ke dia, bukan cuman hanya bisnis nasabah doang, udah bikin polis ya udah gitu ya. Kita care, dia akan, terus habis itu kalau klaim kita bantuin, dia pasti akan nabung terus sama kita dan referensiin kita kemana-mana. Itu aja. Itu aja teman-teman, ada pertanyaan lagi? Bro Ami? Sudah jelas kayaknya, C. Sudah paham semua. Tinggal dipraktekin saja di lapangan.
Oke, kalau udah paham ketik dong, paham atau Yuk, respon. ketik yuk Kayak semua ngomong. teman-teman yuk. Gue kayak ngomong Ketik sendiri. di kolom chat yuk. Oke. Rudi paham J. Paham. Oke, siap paham. Oke teman-teman, kalau gitu tinggal praktekin ya teman-teman ya. Kalau kita training penting banget. Cice, Bisnis itu ya. dibagi ya skripnya. Tuh, kan udah dibagi. Oh, sudah dibagi yang ini ya? Videonya juga udah dibagi kan? Oh Adanya iya, di di tab grup gua. di Telegram kayaknya Ci ya. Ya soalnya videonya nggak muat kalau Iya. di WA. Nah, kalau Teman-teman bisa skripnya download di Telegram aja teman-teman. Biar dapat videonya. Oh, mungkin di tab kali ya. Iya, thank you, Ce. Ya, nanti saya PowerPoint-nya saya kirim di grup ya. Oke, Ce. Thank you. Jadi praktekin ya teman-teman ya. Siap. Nanti minggu depan kalau ada selling skill lagi masuk harus ditanyain. Udah prospek berapa orang minggu ini? Kalau nggak prospek nggak boleh masuk. Nggak boleh ikut training. Mantap, sadis. Iyalah percuma kan mau training terus nggak ada actionnya apa yang mau dievaluasi. Nggak jalan kemana-mana juga gitu loh. Ya. Oke teman-teman, itu dari saya. Jadi teman-teman praktekkan, trial and error itu udah pasti. Jadi ya yang kita ajarin pun kita udah lakukan, kita udah coba. Jadi tinggal teman-teman lakukan aja. Oke? Itu aja. Siap, bosku. Saya kembaliin ke MC ya. Yuk teman-teman buka